Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdiri, mohon berkat Tuhan bagi ibadah ini. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turun atas ibadah ini, memenuhi setiap hati, menolong setiap jiwa, sehingga setiap anak-anak-Mu yang datang mendapatkan pertolongan, berkat, dan sukacita dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami, mohon berkat atasnya. Alaskan doa kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi punyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sama-sama. Kasih sempurna, hikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku teduh, sambil menyongsong kembalian, ku diliputi Katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Sekali lagi kita katakan dengan penuh keyakinan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yes, amin. Iya, Kita bernyanyi bahagia, kita memuji Yesus selamanya. amin. Kita memuji Tuhan, kita Amin. masuk dalam bait-Nya Tuhan. Yes. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kurusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan
Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Hanya bagiku kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Yes, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa datang kembali ke rumah Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Urapi hamba-hambamu yang akan melayani kantong persembahan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, sehingga apa yang dilakukannya memuliakan Tuhan. Berkati juga persembahan kami, sehingga persembahan kami yang sudah kami siapkan itu dapat memuliakan Tuhan. Berikan hati kami yang cinta pada pekerjaan Tuhan, sehingga yang kami berikan dengan kecintaan kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Yes. Bapak Ibu nggak mau berdiri, yakin? Saya udah nggak bisa diem lagu ini. Yuk kita sama-sama berdiri yuk. Oh, Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila
kita kan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita, juga menegur kita pada pagi hari ini. Karena kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
surga. Benar ya Tuhan, Amin. bahwa seluruh hidup kami Tuhan, seluruh pujian yang kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami semua jemaat-Mu di tempat ini telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian yang telah kami naikkan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin, amin. Berkati setiap pelayan kami pada hari ini, berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, kesehatannya, rumah tangganya, dan pendidikannya Tuhan Yesus. Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk manis mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati setiap ucapan yang disampaikan menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati pelayanannya dimanapun beliau berada, berkati kesehatannya, berkati segala aktivitasnya ya Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, selamat pagi. Ya. Kita akan membaca dalam Hakim-Hakim 3, seluruh ayatnya ayat 12 sampai 31 itu kisahnya. Lalu yang kita baca ayat 15. Ya, sama-sama kita berdiri. Ya. Hakim-Hakim 3 ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar, membaca dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Judulnya saya beri judul apa tadi sempat baca? Si kidal yang handal, bukan si kidal yang kadal, bukan ya. Si kidal yang handal. Ngomong-ngomong saudaraku, saudara pernah tahu tentang tangan kidal ada tertulis di Alkitab? Yang menggunakan tangan kiri juga belum pernah ya? Baru kali ini rupanya. Oke. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak catatan tentang Ehud. Jadi Ehud inilah yang bertangan kiri lebih dominan. Ya. Jadi tidak banyak kisahnya, hanya tertulis di sini saudaraku. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 31. Enggak ada cerita lain tentang hidupnya, hanya ada di sini. Tetapi saudaraku, tentu ada nilai plus dari Ehud. Ada hal yang istimewa dari Ehud sehingga Allah memakainya, sehingga Allah memilihnya untuk memimpin bangsa Israel. Saudara-saudara, selalu saja terjadi di Israel ketika seorang pemimpin telah meninggal dunia, ketika terjadi kekosongan kepemimpinan di bangsa Israel, orang Israel masing-masing mencari jalan, cari cara untuk hidupnya. Mereka memilih jalannya masing-masing dan selalu juga terjadi dan ini berulang. Mereka terbawa arus kepercayaan, adat istiadat dan budaya negara tetangga. Ya, negara lain, karena di sekitar itu ada bangsa Kanaan, Moab, Filistin dan lain-lainnya. Mereka terbawa, begitu. Nah kemudian ketika sudah terbawa arus dengan kepercayaan dan tradisi budaya bangsa-bangsa lain, yang terjadi adalah kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Ya, mulai dari sedikit menjauh, jauh, dan sampai kemudian dalam bahasa sekarang menggadaikan Tuhan. Ya, menggadaikan Tuhan, Tuhan digadaikan. Saudara pernah menggadaikan barang?
Kalau pernah saudara taruh barang itu, saudara dapat apa itu? Uang. Tapi ingat, barang saudara harus saudara ambil lagi. Masih untung kalau cuma menggadaikan, karena nanti akan diambil lagi. Tapi ada yang benar-benar langsung menjual. Nah itu dah, menjual. Ada yang langsung menjual. Begitu. Namanya si Yohanes, saudaraku. Tapi di kolom KTP agamanya lain. Kalau seperti itu sudah jelas, bukan hanya menggadaikan itu ya. Udah yang termasuk menjual. Itu terjadi di Israel. Dan tidak sedikit terjadi juga sekarang ini. Demi sesuatu. Demi sesuatu. Orang bisa menukar Tuhannya dengan Tuhan yang lain. Saudara-saudaraku, kita lihat yang pertama tentang Ehud. Karena Ehud ini orang biasa. Orang yang tidak terkenal, tapi kemudian menjadi pemimpin terlama. Ya, menjadi pemimpin terlama dalam masa pemerintahan hakim-hakim. Ya, kita lihat yang pertama arti nama dan latar belakang. Arti nama Ehud, ya 4 huruf aja, Ehud. Arti namanya, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Amin, haleluya. Saudaraku, aku akan bersyukur pada Tuhan. Sekalipun kita bukan Ehud namanya, tapi kita juga ingin bersyukur kepada Tuhan. Amin, haleluya. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, esok, atau di masa depan. Tetapi mari kita memulai dan belajar untuk bersyukur. Bersyukur itu untuk sesuatu yang pernah terjadi di belakang. Ya kita bersyukur. Sesulit apapun, seberat apapun, hari ini kita ada di sini artinya Tuhan sudah memampukan kita melewati semuanya. Amin. Di belakang sudah kita lewati. Tuhan menolong. Lalu saudaraku, hari-hari ini yang kita jalani, apapun keadaan kita, sesulit apapun, kita juga harus belajar bersyukur. Pengalaman yang lalu toh kita bisa lewati. Hari ini kita nggak tahu sih, setelah ini apa yang terjadi, sore malam nanti apa yang terjadi. Tapi yang kita tahu, Tuhan itu baik dan bersedia menolong, menopang hidup kita. Sehingga hari-hari ini pun kita bersyukur, amin. Kita bersyukur. Lalu saudaraku, bersyukur untuk bukan hanya untuk yang kemarin, bukan hanya untuk yang sekarang, tapi bersyukur juga untuk hal-hal yang akan datang. Mungkin saudara bertanya, saya kan nggak tahu yang akan datang itu baik atau tidak baik. Yang akan datang itu seperti apa saya nggak tahu. Kalau saya bersyukur dan ternyata kejadiannya nggak baik bagaimana? Kalau ternyata kejadiannya nggak seperti yang saya inginkan, masa sekarang saya bersyukur untuk yang terjadi nanti? Saudaraku, kita tetap harus bersyukur buat hal-hal ke depan yang kita nggak tahu. Bukankah kita selalu berharap yang baik selalu terjadi? Amin. Bersyukurlah untuk itu. Kita ingin nanti yang terjadi baik seperti yang kita inginkan, seperti yang kita doakan. Bersyukurlah untuk hal itu. Kalau toh sesuatu yang tidak baik nanti terjadi, yang tidak kita inginkan itu nanti terjadi. Apa salah kita bersyukur sekarang? Tidak. Ya. Yang tidak baik, yang kurang baik, yang membuat panik, yang membingungkan, itu bagian dari cara Tuhan yang memproses hidup kita untuk mencapai yang terbaik. Amin. Proses dari Tuhan untuk mencapai yang terbaik. Yang mana yang terbaik? Yang tadi kita bersyukur loh. Mungkin 10 tahun lalu saudara sudah lupa bahwa saudara bersyukur untuk hal-hal yang akan terjadi 5, 10, 15 tahun ke depan.
Kuasa ucapan syukur itu besar. Hingga kalau tidak terjadi 1-2 hari, dia akan terjadi mungkin 1-2 tahun. Mungkin akan terjadi 10 tahun kemudian. Jadi bersyukurlah sekarang untuk hal-hal yang akan datang. Amin. Bersyukurlah hari ini untuk hal-hal yang terjadi besok. Bersyukurlah hari ini untuk hal-hal yang terjadi tahun depan. Bersyukurlah hari ini untuk sepanjang hidup saudara. Amin. Haleluya. Saudaraku, Ehud itu berasal dari suku Benyamin. Kenapa ini disebut, saudaraku? Disebut dalam Alkitab juga. Suku Benyamin itu merupakan suku yang terkecil dari 12 suku Israel. Terkecil. Ya. Jadi jumlah orangnya enggak banyak dibanding 11 suku yang lainnya. Tidak banyak yang bisa diharapkan dari suku minoritas ini. Enggak banyak, saudaraku. Jadi ini jadi catatan, karena dari yang kecil Tuhan bilang dipilih Tuhan untuk mempermalukan yang besar. Dari yang lemah dipilih Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Jadi saudara-saudaraku, jangan merasa diri kecil atau orang bilang rendah diri, enggak pede. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai yang Tuhan mau pakai. Nah, lalu saudaraku ini tentang kidal. The left hand. Saudaraku, sedangkan Benyamin sendiri, jadi ini kelompok besarnya namanya Benyamin. Apa? Marganya lah ya. Marganya itu Benyamin. Bukan Simanjuntak, bukan Alphonse. Benyamin. Nah, kalau kita lihat di suku-suku kan ada yang besar gitu ya. Kalau di Ambon yang besar apa itu? Yang banyak gitu. Apa itu? Alipuru. Marganya apa itu? Oh, banyak marganya. Nah itu, jadi kelompok besar. Mungkin kalau di orang Batak, Parna yang berapa 52 itu ya, wah itu besar gitu. Ini enggak, cuman dikit ya. Kecil saja, ya mungkin ya nggak dipandang lah, gitu. Tapi Tuhan pilih, dia suku minoritas. Sedangkan si Benyamin sendiri artinya anak tangan kanan, ya anak tangan kanan, son of right hand, anak tangan kanan. Ya. Ehud jadi katakanlah si kidal. Si tangan kiri. Ya. Dulu itu dianggap cacat, dianggap ada kekurangan sehingga enggak dapat tempat di dinas militer. Jadi dinas militer sampai sekarang kan pilihan. Nah sekarang sih enggak ada perbedaan itu. Tetapi saudaraku, di beberapa suku pada masa itu dianggap punya keistimewaan dengan tangan yang kiri dominan, dianggap istimewa karena diyakini punya kemampuan khusus. Ya, diyakini punya kemampuan khusus. Nah, Ehud orang biasa, si tangan kidal dengan keterbatasannya. Nah, yang kedua saudaraku, karirnya saudaraku, dia bukan berkarir militer loh, sampai dipanggil jadi pemimpin dan jadi pahlawan, itu karirnya bukan militer. Karirnya apa saudaraku? Karirnya kurir, nggak enak ya, tapi enak nyebutnya, saya langsung dapat itu saudaraku, ya karir kurir, itu ingat ya, jadi si tangan kidal ini karirnya kurir, nah, nyari padannya itu seneng gitu, karirnya kurir, kan memang kurir saudaraku, walaupun punya keterbatasan, Ehud tetap punya keinginan untuk mengabdi kepada bangsa Israel. Israel ditindas dan diperas oleh Raja Eglon, raja dari Moab selama 18 tahun. Jadi Ehud bersama orang-orang Israel merasakan bagaimana ditindas sebagai satu bangsa, diperas, hasil panennya diminta. Nah, Ehud tugasnya adalah mengirim upeti. Ya, mengirim upeti. Kalau kita
baca, nanti kita akan baca juga. Dia mengirim upeti kepada raja. Ya, jadi apa susahnya sih gitu ya? Nggak perlu orang punya keahlian militer, nggak perlu. Karena tugasnya hanya mengirim barang. Apa? Ojek online lah gitu ya, apa sih namanya? Ya gosen. gosen ya. Kirim ini ke sono, kirim gitu ya. Jadi gosen sudah ada dari zaman dulu. Dan itu tugas Ehud. Dia kirim barang ke Raja Eglon. Ehud tidak dicurigai, enggak saudaraku. Enggak dicurigai oleh pihak Moab. Kenapa? Orang punya keterbatasan, tangannya lemes. Ya udah, enggak dicurigai saudaraku. Disinilah Ehud mengembangkan kecerdikannya, mengembangkan keberaniannya untuk menolong bangsa Israel. Dia bisa ketemu dengan raja musuh, begitu ya. Dan dia dianggap nggak mampu apa-apalah, gitu ya. Jadi hatinya mulai berontak dan pikirannya mulai merancang, gitu saudaraku ya. Nah, yang ketiga saudaraku, kita lihat kelemahan menjadi kekuatan. Katakan sama-sama saudaraku, 2, 3. Kelemahan menjadi kekuatan. Ya, Ehud mengetahui tangan kanannya lemah. Dan ia juga tahu bahwa kekuatannya ada di tangan kirinya. Dan karena penderitaan yang begitu panjang, ia tidak bisa diam. Ya, nggak bisa diam setelah merasakan penderitaan 18 tahun dari Raja Eglon, Raja Moab. Lalu Ehud membuat rencana rahasia. Dia sendiri merencanakan, dia nggak bilang sama siapa-siapa karena takut bocor ya. Karena biasanya kan cerita yang ke teman yang bisa dipercaya pun bisa bocor. Karena pada dasarnya semua orang kok tahu ya? Kok tahu ya? Pernah merasakan? Pengalaman pribadi, pernah melakukan? Sering. Ya. Jadi dia simpen, dia lakukan sendiri. Ya. Apalagi dalam kompetisi saudaraku, ya, kita nggak bisa mempercayai orang lain. Dalam peperangan nggak bisa mempercayai orang lain. Benar-benar dikip dirinya sendiri. Nggak tahu berapa lama dia rencanakan ini. Tapi dia rencanakan bagaimana caranya. Ya. Kalau perang berhadap-hadapan, orang Israel kalah. Itu sebabnya ditindas. Orang Israel nggak berani, nggak punya tentara yang kuat. Gitu. Jadi dia diam-diam merencanakan. Mungkin dia latihan kungfu gitu ya. Latihan bela diri dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi dia mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, Ehud tahu kekuatannya di mana. Karena dia tahu kelemahannya ada di mana. Saudaraku, demikian juga dengan kita, mengenali kelemahan kita. Ini penting saudaraku. Seorang menuliskan tentang kelemahan orang itu dengan mengatakan begini, setiap orang punya tumit Askilesnya sendiri. Ya. Tumit Askiles itu sebutan dari kelemahan seseorang. Gitu. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya tumit Askilesnya. Tapi yang harus kita ketahui, kita juga punya kekuatan. Jadi jangan fokus dengan kelemahan kita. Ya. Kita harus tahu itu kelemahan kita. Tapi kita harus tahu juga bahwa kita punya kekuatan di bagian mana. Gitu. Kita punya kekuatan di bagian mana. Dan kekuatan itulah yang dihidupkan, dibina. Tidak ada orang yang sempurna. Saudaraku, enggak ada orang yang sempurna. Ya. Kita semua manusia punya kelemahan atau kekurangannya masing-masing. Tetapi, saudaraku,
Kita punya Tuhan yang kuat, hebat, dan tahu kelemahan dan kekurangan kita. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang ada pada kita, Tuhan bilang apa saudaraku? Cukup. Ya. Tentang hidup kita, tentang diri kita, Tuhan bilang cukup. Ya. Semua yang ada pada kita Tuhan bilang cukup, semua itu anugerah Tuhan. Tuhan bilang cukuplah anugerahku bagimu. Kalau kita bilang hidup ini anugerah, kalau kita katakan semua adalah kemurahan Tuhan, berarti cukup. Enggak ada yang kurang. Hidup kita, tubuh kita, apa yang ada pada kita cukup. Anugerah Tuhan tidak pernah kurang. Amin. Ya, anugerah Tuhan gak pernah kurang. Jika ada yang terlihat kurang atau satu kelemahan dalam diri kita, justru disitulah kekuatan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Paulus katakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya. Jangan aku bermegah, kata Paulus. Jangan kita sombong karena kita punya sesuatu yang lebih. Justru kalau kita tahu ada kekurangan dan Tuhan melengkapi, tadi kita akan terus bersyukur. Kita akan terus berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, Ehud dipandang sebelah mata karena dianggap punya keterbatasan. Dianggap punya kelemahan. Tetapi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kelemahan Ehud menjadi tempat Tuhan menyatakan kekuatan yang dahsyat. Ya. Kelemahannya di mana? Di tangan kiri, di tangan kanan. Kekuatannya di mana? Tangan kiri. Kuat-kuatnya tangan kiri gitu ya. Segitu aja. Lebih kuat tangan dua. Tapi kalau satunya lemah, ya enggak sekuat kalau dua tangannya kuat. Saudara-saudaraku, bagi Tuhan kelemahan Ehud bisa dibuat maksimal dengan apa yang ada. Ini yang cukup. Yang ada apa? Tangan kanan yang kuat. Tuhan maksimalkan itu. Tangan kiri, ya Tuhan maksimalkan itu. Saudaraku, jangan malu jika kita tahu kekurangan kita. Ya. Jangan malu kalau kita tahu kita punya kelemahan dalam diri kita. Karena dari kelemahan kita itu, yang kita akui dan kita bawa kepada Tuhan, itu akan membuat Tuhan bekerja. Itu membuat Tuhan bisa menyatakan kuasa dan kedahsyatannya. Ada konseling-konseling yang membuat orang bisa percaya diri. Yang dieksplor apa? Kekuatan. Kelemahannya ada enggak? Banyak. Bukan ditutupi tapi diakui. Lalu dieksplor lah, dimaksimalkan kekuatannya. Sama seperti Ehud. Dimaksimalkan tangan kirinya. Si kidal yang handal. Gitu. Saudara-saudaraku, kita lihat yang berikut adalah panggilan dan kepahlawanan Ehud. Ya, panggilan dan kepahlawanan Ehud. Sejarah selalu berulang, saudara. Demikian juga bangsa Israel. Mereka mengalami jatuh, mengalami bangkit, bangun dalam hubungannya dengan Tuhan, dan kemudian mengalami bagaimana ditindas oleh bangsa lain. Sama seperti kita orang-orang Kristen. Sama seperti saudara dan saya. Enggak ada yang terus ada di permukaan. Ya. Ada yang seperti kapal selam, kadang hilang, kadang muncul enggak tahu di mana gitu ya.
Lalu masing-masing kita harus cari jalan supaya bisa bangkit. Saudara-saudaraku, namun dengan semua yang terjadi, dialami oleh bangsa Israel, Tuhan toh tetap menolong. Anak kesayangannya itu Israel. Sama seperti kita mengakui anak kesayangan Tuhan. Amin. Ya, aku disayang Tuhan. Ya, sayang. Yakin? Jangan-jangan keyakinan saudara dengan ini berbeda. Ya, kita yakin kita disayang Tuhan. Amin. Walaupun seringkali kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Dari semua yang terjadi, pada akhirnya kita tahu tangan Tuhan terulur untuk menolong kita. Terulur untuk membangkitkan kita. Nah, ini orang Israel, Tuhan juga mau tolong. Dalam ayat 15 yang kita baca tadi, saudaraku, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Teriak kepada Tuhan. Lalu Tuhan membangkitkan Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dan dengan perantaraan orang Israel, biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Jadi ini saudaraku, orang Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan diam, mungkin 18 tahun Tuhan diam. Tapi Tuhan juga, kalau saya bilang Tuhan tuh gak tega. Ya. Kalau kita masih kuat, Israel masih kuat, dan belum sampai mau cari Tuhan, ya didiamkan. Tapi ketika orang Israel berseru, ketika kita berseru, ya Tuhan menolong. Saudara-saudaraku, Mazmur 34 ayat 6, ini bagian ini perlu kita coba renungkan ya. Mazmur 34 ayat 6, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dari segala kesesakan. Ya, orang yang tertindas ini, ya, orang yang tertindas ini. Saudaraku, orang sama seperti Israel, orang Kristen saat ini, ketika sehat, ketika diberkati, ketika semua keadaan baik, ketika semua jalan sesuai dengan rencana dan rancangan diri sendiri, selalu sibuk saja untuk diri sendiri, selalu padat giat untuk diri sendiri, cari segala kesenangan pribadi dan berbagai varian-variannya. Ya. Cari kesenangan itu kadang-kadang bosen, lalu cari varian yang lain. Ya. Seperti orang makan, bosen cari varian yang lain. Jadi saudaraku nggak mau kalah juga COVID. Dia serang manusia, bosen, dia tumbuhkan varian yang lain. Ya. Terus begitu. Manusia sama, cari varian-varian yang lain yang untuk menyenangkan diri sendirinya. Lalu kapan berseru kepada Tuhan? Kapan? Yang kita baca tadi, kapan berseru kepada Tuhan? Waktu tertindas. Parahnya saudaraku orang Kristen, waktu tertindas pun belum mau segera berseru. Karena masih kuat. Masih sehat, masih punya uang, masih punya pengetahuan ini dan itu untuk mencari cara. Enggak langsung tuh berseru. Kenapa orang Israel sampai 18 tahun? Tadi karena merasa masih kuat. Masih punya persediaan makanan mungkin. Masih mencari cara untuk melawan orang Moab. Tapi pada akhirnya dia harus berseru setelah 18 tahun. Setelah babak belur. Setelah belurnya berbabak-babak. Baru berseru kepada Tuhan.
Iya. Kalau seorang sakit, langsung datang pada Tuhan. Selama masih punya uang, apalagi sekarang, mudah punya BPJS. Yang dicari apa saudaraku? Dokter, rumah sakit. Ini yang membedakan dulu dengan sekarang. Kalau dulu sakit, jam 12 malam pun telepon pendeta saudaraku. Iya. Kalau susah saja nggak cari Tuhan, apalagi hati-hati. Ini hati-hati. Kalau susah saja saudara nggak mau cari Tuhan, apalagi waktu diberkati. Kalau susah saja nggak cari gereja, susah saja nggak cari pendeta untuk didoakan, apalagi waktu senang. Apalagi waktu enak, apalagi waktu berkat. Jadi saudaraku, kalau susah berseru pada Tuhan, itu benar, itu betul. Jangan orang terus bilang, waktu susah aja cari Tuhan. Kalau susah nggak cari Tuhan, apalagi waktu senang. Ya bersyukur waktu susah mau cari Tuhan. Ada orang susah pun tidak cari Tuhan. Gitu. Jadi saudara, kalau saudara susah cari Tuhan, maksud saya waktu saudara susah doang cari Tuhan, Tuhan memaafkan. Tangannya terbuka, memaafkanmu. Nah ini yang dilakukan orang Israel, dan orang Israel mengalami benar-benar bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan. Cari Tuhan dan berseru, ingat Tuhan. Ingat Tuhan, ingat Tuhan ketika menghadapi persoalan pelik. Ingat Tuhan ketika sakit, ingat Tuhan waktu dikejar-kejar debt collector gitu. Ya masa saudara waktu dikejar, waktu dapat berkat ingat debt collector, enggak kan? Ya waktu dapat berkat jangan ingat debt collector lah. Kalau dikejar-kejar debt collector ya ingat Tuhan gitu. Tapi waktu dapat berkat, ya bayar dulu. Kok ngomong debt collector saudara ketawanya kayaknya tersembunyi. Ya Tuhan selalu bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu dan menolong kita, amin. Nah ini saudaraku terakhir, senjata khusus. Ayat 16, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Jadi pada pangkal paha kanannya, paha kanan, sini ya, jadi ditaruh sini, jadi orang ambil begini ya. Jadi kalau saudara bawa pisau, taruhnya di pinggang mana? Kalau yang tangan kanan? Kiri. Coba praktekkan. Gak ada yang punya pengalaman pribadi kelihatannya. Ya. Ada yang begini. Ya. Baik, disembunyikan di bawah pakaian di paha kanannya. Ya. Pedang yang dibuat Ehud, pedang khusus bermata dua. Kiri kanannya tajam. Lalu diletakkan di tempat yang paling cocok untuk dia. Gitu. Kalau dia taruh sini kan susah. Jadi ditaruhnya, kalau taruh di kiri biasanya kan susah. Dia begini. Ini begini kan langsung bisa langsung dapat arahnya. Saudara-saudaraku, disinilah kecerdikan dan keberanian Ehud dengan memanfaatkan kekidalannya. Ya, Raja Eglon sama sekali nggak curiga. Ya, dia punya akses untuk ketemu dengan Raja Eglon dan diberi kesempatan karena dianggap lemah. Diberi kesempatan karena dianggap tidak berbahaya. Jadi waktu dia mau berbisik-bisik, menyampaikan pesan, disitulah dia menggunakan kekuatannya
untuk membunuh Raja Eglon. Saudara-saudara, Tuhan memakai setiap orang dengan cara yang berbeda. Ini saudaraku, caranya beda-beda. Jangan memaksa untuk meniru orang lain. Ya, jangan memaksa. Mungkin orang lain dipakai dengan cara itu. Ya, orang selalu bilang ke saya, sampai kemarin juga pernah ada yang tanya, kalau mau kebaktian diurapi enggak gerejanya? Pakai minyak urapan. Ada yang tanya begitu, kemarin belum lama. Gitu. Kenapa? Karena ada gereja yang pakai itu terus jemaatnya banyak. Kan seperti itu. Tapi itu cara Tuhan untuk memakai orang itu, cara Tuhan memakai saya, beda lagi. Cara Tuhan untuk memakai Pastor Gisel, beda walaupun dia anak. Tapi caranya beda-beda. Gitu. Bukan caranya yang salah. Kita ingin nirunya itu yang salah. Ehud nggak dipaksa Tuhan untuk seperti tentara yang lain. Taruh pedang di bagian kiri, tidak. Karena dia akan sulit mengambilnya kan begitu. Jadi Tuhan pakai dengan cara yang berbeda. Kita punya nyanyian, kau selalu punya cara. Ya, ada banyak cara. Dan Tuhan menetapkan satu cara untuk setiap orang ketika dia mau pakai kita untuk jadi alatnya. Saudara-saudaraku, Eglon mati, dibunuh, dan Ehud menggerakkan pasukan untuk menyerbu Moab dan akhirnya dikalahkan. Ini terakhir saudaraku, ayat 30. Demikian pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ya. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Kira-kira sampai umur berapa? Umur berapa dia mulai berperang, tapi dia bisa memerintah 80 tahun, 32 tahun gak ada apa-apanya ternyata saudaraku ya. Ini 80 tahun ya Ehud memimpin Israel. Dan selama 80 tahun Israel aman sejahtera, tidak ditindas oleh bangsa lain. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita juga punya masalah pribadi yang selama ini kita tertutup, punya kelemahan yang selama ini kita nggak mau cerita, atau mungkin nggak tahu. Tapi hari ini datanglah kepada Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Ya. Kita yang tertindas oleh masalah, dosa, kelemahan, kekurangan yang ada pada diri kita. Mungkin kita tertindas secara ekonomi, tertindas dalam bentuk-bentuk lain, tapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuka jalan buat kita semua. Mari kita serahkan semua pada Tuhan. Ya. Tuhan akan membangkitkan Ehud-Ehud di gereja ini. Tuhan akan membangkitkan saudara menjadi Ehud yang bisa mengalahkan semua persoalan hidup. Tuhan memberkati. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita berdiri. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup memulihkannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib tadi kerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
punya kekurangan. Tetapi jangan itu membatasi kita untuk punya keinginan, punya kemauan, setia dan melayani Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubah semua keadaan. Tuhan bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan yang dahsyat. Tuhan bisa menolong kita dari yang tidak ada yang menjadi ada berlimpah. Andalkan Tuhan dan percaya mujizat terjadi. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Kita angkat tangan kita. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Sampai perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan pada hari ini. Ampuni salah, kekurangan, kelemahan, dan dosa kami ya Tuhan. Biar darah Yesus ampuni kami, darah Yesus kuduskan kami. Tuhan, kami ingin
Tuhan pakai kami semua. Walaupun kami ada kekurangan, kelemahan, tapi kami mau Tuhan pakai seperti Tuhan pakai Ehud. Sehingga Ehud bisa jadi pahlawan, walaupun dia punya kelemahan. Tolong kami Tuhan, kami ingin memasyurkan Tuhan, kami ingin jadi pahlawan bagi Tuhan. Karena itu Tuhan urapi dan berkati kami semua, sehingga kami bisa memenangkan jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dengan firman ini, meteraikan. Dan biarlah itu terus bertumbuh, membuat anak-anak-Mu jadi orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Berkati para pelayan pagi hari ini, biar berkat Tuhan melimpahi baik dalam rumah tangga, pekerjaan, studi dan cita-cita mereka semua. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati persembahan, korban anak-anak-Mu, persepuluhan yang dibawa kepada Tuhan, balas berlipat ganda agar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, pimpin kami pulang dengan selamat, sertailah sehingga hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan seumur hidup kami menjadi orang-orang yang terpelihara, diberkati, penuh damai sejahtera dan sukacita sorga selalu ada pada kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati.